Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebahagiaan senantiasa melingkupi saudara-saudariku di seluruh tanah air dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita nyata yang akan saya beri judul Petaka Penganut Pelet Kembang Kandil. Di sini nanti langsung saja saya akan menjadi Mbak Ita, yaitu yang dimana supaya lebih mudah alur cerita yang akan saya sampaikan. Dan tentunya untuk nama-nama tokoh dan lokasi sudah saya samarkan. Baik, langsung saja. Aku adalah anak nomor 3 dari 4 bersaudara yang terlahir dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Tejo dan Ibu Sumi, 2 saudari perempuanku dan 1 saudara laki-lakiku. Masa kecil kami bahagia meski dalam hidup yang seadanya, karena bapak kami seorang tunanetra dan ibu kami hanyalah ibu rumah tangga biasa. 2 kakak perempuanku hanya berbeda usia 4 tahun dariku. Namaku Ita. Di tahun 70-an, kakak tertuaku yang bernama Wiwi saat itu sudah berusia 18 tahun dan menikah dengan seorang pria dari kota B. Oh iya, kami tinggal di kota K yang hanya berjarak 1 jam perjalanan saja jika ingin berkunjung ke tempat kakakku dan suaminya, kakakku yang bernama Mbak Wiwi. Mbak Wiwi bisa dibilang paling cantik di antara kami, atau kami sebagai saudara perempuannya. Bahkan bisa dibilang bunga desa di wilayah kami karena kecantikan yang dia miliki. Setelah berumah tangga 2 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Namun Mbak Wiwi dan suaminya alhamdulillah rukun-rukun saja. Suatu hari Mbak Wiwi berkunjung pulang ke rumah kami. Kami pun bercengkrama seperti biasanya. Aku yang waktu itu berusia 16 tahun sudah mulai berani curhat urusan pribadi ke Mbak Wiwi. Ya, kulitku yang berwarna gelap, gemuk, dan bisa dibilang kurang cerdas di antara 4 bersaudara. Kukatakan pada mbakku bahwa saat itu aku sedih karena sering menangis, dan yang menyebabkan semua itu karena aku mendapat ejekan dari teman-temanku karena wajah dan penampilanku yang lugu. Setelah mendengar semua keluh kesahku, Mbak Wiwi perlahan mendekatiku dan mengatakan sesuatu dengan setengah berbisik-bisik. Mbak Wiwi pun berkata, lek mong masalah kaya ngono kuwi sepele ta, gampang, ora usah cilik ati. Ning, aku arep menehi jalan keluar ben awakmu ora cilik ati meneh. Aku pun menjawab, "Lah terus apa, Mbak? Jalan keluare? Aku kudu piye?" Mbak Wiwi berkata, "Nduk, ta, lek awakmu pancen gelem manut aku, ya kudu nglaksanakne apa ae sing wis tak lakoni. Pancen ya rada abot,
tapi hasilnya bakalan apik kanggo awakmu, kanggo uripmu, Nduk. Aku pun berkata, terus aku kudu piye, Mbak? Dan Mbak Wiwi menjawab, lakon, Nduk, kowe kudu lelaku. Ilmu pengasihan sing lelakune kowe kudu topo ning salah sijine guwa sing ana ning daerah Gunung P. Lan mengko tak terke rono. Lek pater awakmu sanggup lan manut aku. Siji meneh, sik ana syarat sing kudu mbok lakoni. Ya kuwi, kowe kudu mam kembang kanthil tiap-tiap dina kelairanmu. Uga poso sing suwene lelaku kuwi mau 7 dina. Aku pun berkata, wah, abot men Mbak Wi, dadi topo neng Gunung P. Suwene pirang dina, Mbak? Mbak Wiwi pun menjawab, 3 dina. Terus dilanjut karo lelaku mam kembang kanthil sak suwene ping 7 utawa 7 dina neng dina kelairanmu, Nduk. Aku pun menjawab, tak pikir-pikir sik ya, Mbak. Tur maneh iki wis bengi, ayo padha bubuk. Demikianlah akhir percakapan Wiwi dan Ita malam itu. Singkat cerita, hingga di 3 tahun kemudian, atau tepatnya 5 tahun pernikahan mbakku yang bernama Mbak Wiwi, pada akhirnya Mas S yang merupakan suami Mbak Wiwi pamit kerja di luar negeri, yaitu ke negeri tetangga yang berinisial M. Semenjak kepergian suaminya, Mbak Wiwi di rumah usaha jualan. Hari-harinya dilalui dengan rasa rindu kepada suaminya. Hingga setelah 2 tahun kepergian suaminya, dengan penuh harap dan kesetiaan, Mbak Wiwi menanti, namun penantian itu sia-sia. Karena di suatu siang datanglah Pak Pos yang mengantar sebuah surat, yang kemudian surat itu pun saya ikut membacanya, yang isinya mengatakan bahwa suami Mbak Wiwi telah bersama dengan wanita lain. Hancur dan bersedih, itulah yang saya rasakan dari hidup Mbak Wiwi saat itu. Sampai di suatu sore, ketika kami duduk di teras, tiba-tiba Mbak Wiwi mengatakan bahwa beliau ingin merantau ke Kalimantan Timur. Singkat cerita, bertahun-tahun sudah di Kalimantan Timur, kehidupan Mbak Wiwi semakin sukses. Namun, untuk pernikahan, seperti yang sudah-sudah, beliau sering mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Meskipun usia semakin bertambah, namun kecantikan pun tak berubah seperti tidak tergerus waktu. Awet muda, cantik dan energik. Dan anehnya, dari beberapa kali kegagalan beliau berumah tangga, selalu tanpa dikaruniai keturunan. Dari beberapa kali beliau menikah, hingga pada akhirnya beliau mengadopsi seorang bayi laki-laki. Setelah berpuluh tahun di Kalimantan Timur, pada akhirnya Mbak Wiwi pulang kembali ke Jawa Timur. Setelah menikahkan anak angkat beliau yang dulu pernah diadopsi. Singkat cerita, di usia beliau sekira 60 tahunan, secara finansial beliau tidak memiliki kekurangan. Dan menjelang kematian beliau, di saat sakit-sakitan selama 3 bulan, selalu beliau bersedekah kepada janda tua dan juga anak-anak yatim.
hingga di suatu tengah malam dalam keadaan sakit beliau berbicara kepada saya, "Ita, tolong besok saya mau puasa sehari penuh dan tolong sedekahkan hartaku kepada janda-janda tua dan anak-anak yatim Yondo. Dan pesanku satu, jangan pernah ada siapapun yang sepertiku, yaitu melakukan lelaku ilmu pengasihan. Jangan sampai ada yang pernah melakukan sepertiku Yondo. Yen ora kepingin getun tiba mburine." Begitulah amanah yang disampaikan oleh Mbak Wiwi kepada saya. Dan apa yang terjadi? Ternyata keesokan harinya beliau berpulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dalam keadaan berpuasa, tersenyum berseri, dengan keadaan yang seperti sehat, bersih. Setelah acara pemakaman beliau selesai, saya pun melaksanakan semua amanah beliau, yang mana harta beliau yang masih saya sedekahkan kepada janda-janda tua dan anak-anak yatim. Demikianlah akhir dari penganut pelet kembang kantil, yang mana kecantikan, harta, dan awet muda bukanlah jaminan kebahagiaan, yang mana jika lelaku tersebut pada akhirnya merenggut kebahagiaan hakiki, di mana beliau tidak pernah bahagia karena selama hidup atau seumur hidup tidak pernah memiliki keturunan, dan rumah tangga pun beberapa kali kandas. Untuk itu, marilah kita ambil hikmah dari cerita nyata ini. Berhati-hatilah dalam melakukan lelaku keilmuan yang kita tidak pahami sumber dan hukumnya, yang jelas-jelas menyalahi aturan agama, yang jelas-jelas akibatnya merugikan kita di kemudian hari. Akhir cerita, saya mohon maaf jika ada khilaf kata dan salah-salah dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.